Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas A. Nama saya Sri Wahyulianingsi. Di sini saya akan mewakili kelompok kami, yaitu kelompok 1. Terima kasih dan salam hormat kami ucapkan kepada pengampu mata kuliah. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semua. Nah, teman-teman, materi yang akan kami bahas yaitu teori sosiologi klasik Max Weber. Yang pertama adalah biografi Max Weber. Yang kedua, pemikiran Weber tentang kelas, status, dan kekuasaan. Yang ketiga adalah pemikiran Weber tentang rasionalitas dan tindakan sosial. Nah, pertama, biografi Max Weber. Max Weber lahir di Erfurt, Jerman pada 21 April 1864 dan meninggal di Munich, Jerman pada 14 Juni 1920. Ayahnya adalah seorang birokrat yang menempati posisi strategis dalam pemerintah, sedangkan ibunya adalah seorang penganut Calvinisme yang taat. Kedua pribadi orang tuanya tersebut secara tak langsung ditengarai memberi pengaruh yang besar dalam kehidupan. Weber mendapatkan gelar doktor dari Universitas Berlin, menjadi ahli hukum dan salah satu dosen di universitas tersebut. Selain itu, ia juga mendalami bidang ekonomi, sejarah, sosiologi. Pada tahun 1896, ketekunannya dalam bekerja menghantarkan dirinya pada posisi profesor ekonomi Universitas Heidelberg. Mengikuti jejak ibunya, Weber menjadi seorang yang asketis dan rajin. Weber juga menjadi salah satu pendiri German Sociological Society 1910. Rumahnya menjadi salah satu tempat diskusi bagi para intelektual seperti Georgi Simmel, Robert Michel, dan Georgi Lukács. Selain itu, Weber juga aktif secara politik dan menulis banyak esai tentang sejumlah isu pada masanya. Adapun beberapa tema yang menjadi kajian utama Weber dalam karya-karyanya antara lain tindakan sosial, konsep mengenai wewenang atau otoritas, birokrasi, dan protestanisme, Calvinisme, serta kapitalisme. Selama hidupnya, Max Weber telah banyak menghasilkan karya. Baik, selanjutnya, pemikiran Weber tentang kelas, status, dan kekuasaan. Kelas adalah pandangan Weber merupakan sekelompok orang yang menepati kedudukan yang sama dalam proses produksi, distribusi, maupun perdagangan. Pandangan Weber melengkapi pandangan Marx yang menyatakan kelas hanya didasarkan pada penguasa modal, namun juga meliputi kesempatan dalam meraih keuntungan dalam pasar, komoditas, dan tenaga kerja. Keduanya menyatakan kelas sebagai kedudukan seseorang dalam hierarki ekonomi. Weber berpegang konsep orientasi tindakannya dengan menyatakan bahwa kelas bukanlah komunitas. Kelas adalah sekelompok orang yang situasi bersama mereka dapat menjadi dan kadang-kadang seringkali basis tindakan kelompok. Weber menyatakan bahwa situasi kelas hadir ketika telah terpenuhinya syarat-syarat tertentu. Status oleh Weber lebih ditekankan pada gaya hidup atau pola konsumsi. Namun demikian, status juga dipengaruhi oleh banyak orang seperti ras, usia, dan agama. Sudah jadi semacam patokan umum kalau suatu status dikaitkan dengan gaya hidup. Status terkait dalam konsumsi barang yang dihasilkan semata itu kelas terkait dengan produksi ekonomi. Weber membagi wewenang ke dalam dua tipe berikut. Yang pertama adalah rasional legal.
autorite, yakni bentuk wewenang yang berkembang dalam kehidupan masyarakat modern. Wewenang ini dibangun atas legitimasi keabsahan yang menurut pihak yang terkuat merupakan haknya. Wewenang ini dimiliki oleh organisasi-organisasi terutama yang bersifat politis. Nah, yang kedua, traditional authority, yakni jenis wewenang yang berkembang dalam kehidupan tradisional. Wewenang ini diambil keabsahannya berdasar atas tradisi yang dianggap suci. Jenis wewenang ini dapat dibagi dalam dua tipe, yakni patriarkalisme dan patrimonialisme. Nah, yang ketiga, pemikiran Weber tentang rasionalitas dan tindakan sosial. Weber mendefinisikan rasionalitas. Ia membedakan dua jenis rasionalitas, sarana tujuan dan rasionalitas nilai. Weber tidak terlalu tertarik pada orientasi tindakan yang terfragmentasi. Perhatikan pokoknya adalah keteraturan dan pola-pola tindakan dalam peradaban, institusi, organisasi, strata, dan kelas dan kelompok. Nah, tipe-tipe rasionalitas. Yang pertama, tipe rasionalitas praktik, yakni didefinisikan oleh Karl Benz sebagai setiap jalan hidup yang memandang dan menilai aktivitas-aktivitas di duniawi dalam kaitannya dengan kepentingan individu yang murni, pragmatis, dan egoistis. 1980 sampai dengan 1151. Tipe rasionalitas ini muncul seiring dengan longgarnya ikatan maji primitif dan dian terdapat dalam setiap peradaban dan melintasi sejarah. Jadi, dia tidak terbatas pada barat, oksiden, dan modern. Nah, yang kedua, rasionalitas teoritis melibatkan upaya kognitif untuk menguasai realita melalui konsep-konsep yang makin abstrak dan bukannya melalui tindakan. Rasional ini melibatkan proses kognitif abstrak. Yang ketiga, rasionalitas formal yang melibatkan kalkulasi sarana tujuan. Meskipun seluruh tipe rasionalitas lain juga bersifat lintas peradaban dan meliputi sejarah, rasionalitas formal hanya muncul di barat seiring dengan lahirnya industrialisasi. Nah, selanjutnya berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Weber tentang tindakan sosial. Menurut Kumanto Sunarto yang dikutip dalam buku Pengantar Sosiologi, tindakan sosial menurut Max Weber, tindakan sosial adalah tindakan manusia yang dapat mempengaruhi individu-individu lainnya dalam masyarakat serta mempunyai maksud tertentu. Suatu tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain dan berorientasi pada perilaku orang lain. Max Weber membedakan tindakan sosial ke dalam dua kategori. Yang pertama, suik rasional, yaitu tindakan yang dilaksanakan setelah melalui tindakan matang mengenai tujuan dan cara yang akan ditempuh untuk meraih tujuan itu. Jadi, rasionalitas instrumental adalah tindakan yang diarahkan secara rasional untuk mencapai tujuan tertentu dan diterapkan dalam suatu situasi dengan suatu pluralitas cara-cara dan tujuan-tujuan di mana si pelaku bebas memilih cara-caranya secara murni untuk keperluan efisiensi. Yang kedua, word rasional,
Tindakan rasional jenis ini hampir serupa dengan kategori atau jenis tindakan sosial rasional instrumental. Hanya saja dalam word rasional, tindakan-tindakan sosial ditentukan oleh pertimbangan atas dasar keyakinan individu pada nilai-nilai estetis, etis, dan keagamaan, manakala cara-cara yang dipilih untuk keperluan efisien mereka karena tujuannya pasti yaitu keunggulan. Nah, teman-teman, mungkin itu saja materi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.